Salam, salam sejahtera saudara sekalian. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu kami dapat memahami dengan jelas. Dan kami memohon supaya Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera supaya kami dapat menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Saya beri tema renungan kita, lakukan sekarang, jangan tunggu nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika diminta melakukan sesuatu, lalu berkata begini, tunggu ya, nanti saja, tunggu waktu yang tepat. Atau berkata, nantilah setelah sudah agak longgar, sudah tidak sibuk lagi, baru saya akan kerjakan, saya akan buat. Atau ada yang berkata, tunggulah situasinya aman lebih dahulu. Akhirnya saudara-saudara, momennya sudah terlewat dan tidak jadi berbuat apa-apa. Rasul Petrus mengingatkan jemaat mula-mula. Betapapun sulitnya hidup atau tanda kutip hebatnya penderitaan. Sebenarnya tidak ada penderitaan yang hebat ya. Yang dialami oleh jemaat, mungkin itu berkaitan dengan masalah finansial atau masalah keuangan, masalah kemiskinan ataupun tekanan emosional, ya juga relasi-relasi yang terbatas. Tetapi hal-hal itu tidak boleh menenggelamkan kesaksian hidup sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus. Dan adanya berbagai penderitaan itu juga sebenarnya bertujuan untuk memurnikan iman. Dan sebagai orang percaya, kita diminta untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama, di dalam ayat 7 dikatakan, luangkan waktu untuk berdoa. Berdoa memang adalah hal praktis dan sederhana. Namun, ada banyak orang yang tidak bisa berdoa. Karena apa? Karena tidak mampu menguasai diri atau menenangkan diri. Kepanikan ataupun ketakutan karena situasi dan kondisi kadang membuat seseorang sulit berdoa. Akan tetapi bagian firman Tuhan ini berkata atau menegaskan supaya kita mencari waktu, meluangkan waktu untuk berdoa, mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam segala situasi, dalam segala persoalan yang dihadapi. Yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-8, tunjukkan kasih kepada sesama. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa yang bisa dilakukan? Ya, sebagai contoh dikatakan dalam bagian ini, memberi tumpangan atau memberikan pertolongan kepada saudara-saudara yang mengalami kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan harta benda, yang berkekurangan, yang kelaparan. Maka di sana dibutuhkan perhatian, kasih kita. Kapan melakukannya? Tentu sekarang. Ketiga dikatakan pakai karunia atau talenta untuk melayani dalam ayat 10. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tapi karunia itu bukan untuk disimpan, tapi karunia itu untuk dipakai melayani satu dengan yang lain. Untuk membangun tubuh Kristus. Apa saja karunia itu? Diberikan contoh di sini misalnya karunia mengajar atau menyampaikan firman Tuhan. Juga karunia menasehati, karunia memimpin, dan lain-lain. Berbagai karunia diberikan Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Mari kita melakukannya dengan ketekunan. Melakukan semuanya dengan kesetiaan secara terus-menerus. Kapan melakukannya? Lakukanlah
sekarang, bukan nanti. Lakukanlah selagi masih ada kesempatan. Lakukanlah selagi kita hidup. Selagi kita masih kuat, mari kita melakukan tugas kita, melakukan pelayanan dengan setia. Maka kalau kita sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan. Dan lebih daripada itu, bahwa tidak pernah sia-sia ketika kita giat di dalam Tuhan. Dia pasti akan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki kasih, yang sungguh-sungguh mau mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Bukan hanya nanti, tapi sekarang. Selagi ada kesempatan, kami pergunakan itu untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh berguna bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.